أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن
تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menembus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Hadis seputar ayat 35 sampai 37. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan sifat yang didirikan dan salat yang didirikan, berikanlah untuk Muhammad wasilah dan keutamaan, dan kirimkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, kecuali akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kecuali akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Terjemah ayat 37. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana dan mereka mendapat azab yang kekal. 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Namun siapa yang bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 40. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 41. Wahai Rasul atau Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafiran mereka, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong.
Orang-orang Yahudi sangat suka mendengar perkataan-perkataan pendeta mereka yang bohong atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang tidak jujur. Dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Maksudnya mereka sangat suka mendengar perkataan-perkataan pemimpin-pemimpin mereka yang bohong yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW karena sangat benci kepadanya. Atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya. Asbabun Nuzul ayat 39. Abdullah bin Amir radhiyallahu an menuturkan bahwa setelah kejadian pencurian yang menjadi latar belakang turunnya Quran surat 5 ayat 38, wanita yang melakukan pencurian itu berkata, "Wahai Rasulullah, adakah tobatku masih diterima?" Lalu Allah menurunkan ayat ini. Ayatnya adalah, namun siapa yang bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 41. Al-Bara radhiyallahu an menjelaskan bahwa suatu hari Rasulullah SAW berpapasan dengan orang-orang Yahudi. Mereka membahas seseorang dari kalangan mereka yang dihukum jemur dan cambuk. Beliau pun bertanya kepada mereka, apakah seperti ini hukuman bagi pezina dalam kitab kalian? Ya, jawab mereka. Lalu Rasul SAW memanggil seorang pendeta mereka dan bertanya, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah benar-benar seperti ini hukuman para pezina di dalam kitab kalian? Pendeta Yahudi itu menjawab, sesungguhnya tidak seperti itu. Jika tadi kau tak bersumpah terlebih dahulu, aku akan menjelaskan yang sebenarnya. Di dalam kitab kami hukuman zina adalah rajam. Namun karena banyak dari kalangan pembesar melakukannya, kami pun membiarkannya. Jika pelakunya adalah dari kalangan rakyat, kami menerapkan hukuman itu atasnya. Karena itu berdasarkan hasil musyawarah, kami menerapkan atas kalangan pembesar dan rakyat hukuman jemur dan cambuk. Rasulullah SAW pun bersabda, ya Allah, aku adalah orang pertama yang menghidupkan kembali perintahmu setelah dihapus mereka. Rasulullah SAW menetapkan hukuman rajam bagi pezina. Kemudian Rasulullah SAW pun melakukan perajaman atas orang Yahudi yang berzina itu. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ayatnya adalah, wahai Rasul atau Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafiran mereka, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Asbabun Nuzul ayat 42. Sebelumnya kita bacakan dulu terjemahan ayat 42. Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram, seperti uang suap dan sebagainya. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Namun jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh mereka bukan orang-orang beriman. Sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Asbabun Nuzul ayat 42. Ibnu Abbas radhiyallahu an memaparkan bahwa pada zaman jahiliyah Bani Nadir lebih mulia daripada Bani Quraizah. Jika seseorang dari Bani Quraizah membunuh seseorang dari Bani Nadir, baginya dikisas balasannya dibunuh juga. Namun jika dari Bani Nadir membunuh seseorang dari Bani Quraizah, hukumannya cukup membayar tebusan 100 wasak tamar. Saat Muhammad SAW telah menjadi Rasulullah, terjadi pembunuhan antara mereka, yaitu seorang lelaki Bani Nadir membunuh seorang lelaki dari Bani Quraizah. Saat hukuman akan ditegakkan di antara mereka, ada yang berkata, di antara kita ada utusan Allah, mari kita minta fatwa kepada Muhammad. Maka itu turun ayat ini. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak
memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Namun jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ayat 43. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Itulah ayat surat Al-Maidah yang kita bacakan dari ayat 35 sampai dengan ayat 43. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.